Perkenalkan, nama saya Ulfa Unjilatur Rohmah, NIM 2020301099. Di sini saya sebagai pemateri dari perwakilan kelompok 2. Sebelum menindak ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Haris Novianto, SPSI Psikolog yang terhormat, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presensi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa definisi struktur organisasi. Apa sih definisi struktur organisasi? Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola hubungan antar komponen dan bagian dari organisasi. Maksudnya, memiliki garis hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Maka akan memperjelas fungsi kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas. Termasuk juga di dalamnya ada pembagian hak dan kewajiban. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada 6 elemen struktur organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan sendiri. Yang maksudnya seperti memfokuskan seseorang pada keahliannya untuk menguasai seputar masalah atau pekerjaan tersebut sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, departementalisasi, dasar yang digunakan dalam mengelompokkan pekerjaan. Yang ketiga, rantai komando, garis wewenang yang tidak terputus yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. Yang keempat, formalisasi, yaitu tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi disebut dibakukan. Yang kelima, sentralisasi, yaitu tingkat di mana pengambilan keputusan dipusatkan pada titik tunggal dalam organisasi. Yang keenam, rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat diatur manajer secara efektif dan efisien. Jenis struktur organisasi. Jenis struktur organisasi itu ada 6. Yang pertama, yaitu struktur organisasi matriks. Struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Yang kedua, struktur tim. Pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Yang ketiga, organisasi virtual. Organisasi inti kecil yang menyukseskan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang keempat, struktur sederhana. Adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang rendah, rentang kendali luas, dan wewenang yang terpusat pada satu orang saja. Yang kelima, birokrasi, yaitu sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam sebagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang terkendali yang sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Keenam, organisasi terbatas. Sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando memiliki rentang kendali tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Di sini ada definisi desain pekerjaan. Apa sih definisi desain pekerjaan? Menurut Stoner, J.A. Freeman, dan D.R. Gilbert, Jr.,
Desain pekerjaan adalah pembagian atau pendistribusian pekerjaan yang ada pada suatu organisasi kepada para anggota organisasi atau karyawan. Oke, selanjutnya. Pendekatan dan metode desain pekerjaan. Pendekatan desain pekerjaan, pendekatan secara mekanis, yaitu desain pekerjaan dilakukan secara sistematis, adanya penyederhanaan pekerjaan atau simplifikasi sehingga pekerjaan jadi lebih spesialis dan efisien. Pendekatan faktor manusia, yaitu desain pekerjaan dibuat senyaman mungkin secara fisik atau biologis agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Pendekatan motivasi individu, yaitu dalam pendekatan ini terdapat 5 dimensi pekerjaan yang utama, yaitu variasi keterampilan, identitas, dan signifikan tugas utama, otonomi, dan umpan balik, menghasilkan pekerjaan yang bervariasi dan menantang, serta dapat menghasilkan pendekatan desain ulang, seperti job enlargement dan job enrichment. Metode desain pekerjaan ada 3, yaitu job rotation, pergantian pekerjaan antar karyawan pada jabatan selevel. Kedua, job enlargement, yaitu penambahan pekerjaan bagi karyawan berupa penambahan variasi pekerjaan dengan mengombinasikan atau menyatukan 2 pekerjaan atau lebih. Ketiga, job enrichment, penambahan pekerjaan melalui peningkatan kewenangan. Selanjutnya, nah ini seperti struktur tahap desain pekerjaan dari analis alur kerja, kemudian ke strategi bisnis yang diambil, kemudian menganalisis pekerjaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini referensi dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis maupun perkataan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.